Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang MPD dan Ibu Elia MPD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu berjudul Konsep Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat Sekolah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Dadang dengan NPM 24106310500078 dan rekan saya Sri Marlina dengan NPM 24106310500055. Langsung aja kita masuk ke materinya. Next, pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan masyarakat atau yang biasa disebut dengan humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar masyarakat. Dalam buku School Public Relation dalam Ismaya 2015 mengemukakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta mendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Next. Selanjutnya konsep hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat menurut J.C. Sido mengatakan bahwa public relation atau humas adalah proses yang berjalan terus-menerus di mana manajemen berusaha untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para pegawai, langganan, dan masyarakat luas ke dalam melalui analisa dan keluar melalui jalan menggunakan pernyataan. Jadi bahwa dalam per, jadi dalam jadi bahwa dalam pelaksanaan hubungan masyarakat merupakan suatu proses yang terencana yang berkesinambungan guna memperoleh itikat baik dari seluruh pihak, baik pihak internal seperti kepala sekolah, guru, dan staf maupun kepada pihak eksternal yaitu orang tua ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup hubungan sekolah dan masyarakat. Ruang lingkup hubungan sekolah dan masyarakat dalam suatu organisasi atau lembaga yaitu ada dua. Yang pertama ada humas eksternal atau public eksternal. Humas eksternal adalah kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan keluar organisasi dengan pihak-pihak di luar lembaga seperti orang tua siswa, masyarakat dunia, usaha, media, dan instansi pemerintah. Contohnya seperti rapat dengan wali murid ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua ada humas internal atau public internal. Humas internal adalah kegiatan hubungan masyarakat yang dilakukan di dalam lembaga dengan sasaran orang-orang di dalamnya sendiri, seperti kepala sekolah atau siswa, kalau konteksnya sekolah. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut pakar humas internasional, fungsi public relation atau humas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya. Ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Keempat, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. Kelima, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur ke arah informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya. Next. Nah, untuk tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah antara lain yang pertama ada terpeliharanya dan terbentuknya rasa saling percaya dan rasa saling pengertian. Kedua, menjaga dan membentuk rasa saling percaya.
Ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama serta bantuan. Keempat, untuk mengembangkan antusiasme saling bantu antara sekolah dengan masyarakat. Dan yang kelima, untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Nah, selanjutnya ada fungsi dari manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Tentunya ada tiga. Yang pertama sebagai perencana, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga tentunya ada monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai Humas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana Pasal 4 Ayat 6 itu menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Yang di pasal 8 menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Selanjutnya di pasal 56 ayat 1 itu menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Baik, selanjutnya, berdasarkan Permendiknas nomor 19 tahun 2003, di mana berisi tentang peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah atau madrasah. Yang pertama, sekolah atau madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah atau madrasah dalam mengelola pendidikan. Yang kedua, masyarakat, warga sekolah atau madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik. Ya, selanjutnya masyarakat pendukung atau sekolah atau madrasah dilibatkan dalam pengelolaan non-akademik. Selanjutnya, keterlibatan peran serta warga sekolah atau madrasah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan. Selanjutnya, setiap sekolah atau madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Nah, selanjutnya bisa dibaca di sini dari poin F sampai poin J ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya, kita mengenai tentang implementasi hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelum kita membahas implementasi, kita harus tahu definisi dari implementasi itu sendiri apa sih. Nah, implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dan disusun sebaik mungkin, bukan hanya suatu aktivitas saja, namun aktivitas ini dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya nih, ada peran hubungan masyarakat, yaitu yang pertama sebagai penghubung, yang kedua sebagai pengkomunikasi, yang ketiga sebagai pendukung, dan yang keempat sebagai publikator. Selanjutnya, ada peran implementasi kegiatan dan program humas. Yang pertama, dalam hubungan sekolah dengan orang tua murid, yaitu mengadakan pertemuan rutin, selanjutnya melakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa, mengirimkan surat atau memberi pemberitahuan resmi, dan melibatkan orang tua siswa dalam perencanaan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada hubungan guru atau tenaga pendidik dengan masyarakat. Yang pertama menjadi sponsor atau penggerak kegiatan sosial. Yang kedua berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Dan yang ketiga mengadakan kegiatan penghargaan atau silaturahmi dengan tokoh masyarakat atau sesepuh lingkungan. Dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, implementasi selanjutnya itu hubungan komunikasi antara siswa dan masyarakat. Nah, di sini ada mengadakan pertunjukan seni, kunjungan edukatif ke tempat-tempat strategis, berpartisipasi dalam lomba olahraga atau kompetisi lain, terus mengikuti acara formal seperti wisuda, penerimaan ijazah, dan program pekerja sambil belajar di lapangan bisnis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, hubungan sekolah dengan komite sekolah, yaitu dengan memberikan pemahaman yang jelas, terus menjaga komunikasi dan hubungan yang baik, terus menyusun rencana kerja bersama dengan komite sekolah dan menampung saran dan pendapat komite sekolah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengenai implementasi yaitu hubungan sekolah atau lembaga pendidikan dengan instansi lainnya. Yaitu yang pertama menjaga kerjasama dengan instansi lain, yang kedua mengkoordinasikan kepentingan sekolah dengan pihak luar, terus mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah, dan masih banyak lainnya. Nah, Kepala sekolah. selanjutnya, di sini kita ada sebuah studi kasus
Mohon disimak ya teman-teman sekalian, studi kasusnya yang lagi viral. Silahkan selamat menonton. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten yang viral usai diduga menampar siswanya yang ketahuan merokok kini dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orang tua siswa. Sementara itu, Sekda Provinsi Banten mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMA Negeri 1 Cimarga tersebut. Viral di media sosial dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Kepala Sekolah SMA Negeri Cimarga dilaporkan ke pihak kepolisian usai diduga menampar seorang siswa kelas 12 berinisial ILP. Kejadian bermula saat sang kepala sekolah melihat siswa tersebut sedang merokok di luar pagar sekolah. Siswa disebut tidak jujur saat dimintai penjelasan. Hal ini diduga memicu emosi kepala sekolah yang secara spontan menampar siswa tersebut. Aksi itu lantas berujung panjang. Orang tua siswa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebak. Insiden ini juga menyulut aksi mogok massal dari ratusan siswa. Menurut pengakuan Dini Fitria, sang kepala sekolah, tindakan yang dilakukannya merupakan bentuk kecewa terhadap sikap tidak jujur siswanya. Dini menyatakan telah berkomunikasi dengan komite dan orang tua siswa untuk menenangkan situasi. Ya kita kerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada kejadian di HP. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu infonya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri itu. Siswa ILP mengaku merokok di sekitar sekolah, namun ia merasa dipermalukan di depan siswa lain. Aku berpindah itu masih marah lagi. Kenapa kalian menghargai katanya? Saya baru pertama ini marah. Begitu masih marah-marah. Saya ditampar. Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Sebelah kanan. Ya. Berapa kali? Satu kali sampai emosi dia. Orang tua ILP Tri Indah Alesti memutuskan akan menempuh jalur hukum terkait kejadian yang menimpa putranya. Udah ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh ya. Saya pengen kejar hukum pokoknya. Dikutip dari detik.com, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandi Hartawan mengatakan akan menonaktifkan Kepala SMAN Cimarga demi menjaga ketenangan di lingkungan sekolah. Di konfirmasi terpisah, Kepolisian Lebak menyebut sejumlah saksi telah dipanggil termasuk siswa yang bersangkutan. Proses hukum dijadwalkan terus berlanjut hingga ada kepastian status hukum dari kepala sekolah. Adi Masda, Lebak, Banten. Kepala Sekolah SMA Negeri Oke, baik. Setelah kita menyimak dari kasus tadi, nah, eh, aku mau kita berdiskusi nih mengenai pandangan-pandangan kita tentang yang ada di kasus ini, baik dari sisi orang tua siswanya, dan juga baik kepala sekolahnya juga, dan dari segi humasnya ini yang sedang kita bahas. Nah, baik, gimana menurut Kang Dadang pendapat Akang mengenai tentang dari sudut pandang seorang tua siswa dan siswanya sendiri, Kang, dari kasus tersebut. Dipersilahkan, Kang. Oke. Nah, di sini terkait kasus tersebut ya, menurut sudut pandang saya terkait siswa. Siswa yang dimaksud di sini itu teman-temannya ya, dan orang tua dari siswa itu tersebut. Nah, menurut saya dari teman siswa ya, sebagai teman siswa, mereka kan melakukan aksi mogok belajar. Sebetulnya apa ya, tujuan mereka dari mogok belajar ini sebagai bentuk protes ya kalau mereka tidak suka adanya kekerasan dalam lingkungan sekolah. Sebetulnya kita boleh mendukung, tapi harus tetap rasional.
Apa sih maksudnya? Jadi mereka boleh menunjukkan solidaritas kepada korban, tetapi tidak dengan cara yang memperkeruh keadaan atau merusak proses belajar. Nah, yang mereka lakukan itu kan mogok belajar ya. Jadi sebetulnya eh, sebagai teman siswa, kita seharusnya tidak melakukan aksi yang berpotensi chaos kayak mogok belajar itu, ataupun kerumunan emosional atau memviralkan secara tidak utuh bisa membuat situasi makin panas. Jadi lebih baiknya menempuh jalur dialog atau komunikasi. Dan juga kita perlu mengendalikan emosi dan tidak terprovokasi. Apalagi sampai yang memprovokasi kepada media sosial, seperti menyebarkan video yang secara berlebihan, sampai menimbulkan fitnah. Apalagi kalau misalnya eh, mengupload ke media sosial cuma setengah-setengah gitu, nggak dijelaskan kronologinya apa. Terus sebagai orang tua, menurut saya, jika dari sudut pandang orang tua, sikap yang harus tunjukkan yang itu yang pertama itu kita harus kooperatif dan terbuka. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu kita harus mendengarkan dulu dari kedua belah pihak, dari anak tersebut dan dan dari pihak sekolahnya. Yang kedua itu kita tidak langsung menyalahkan. Perlu adanya evaluasi dulu dari perilaku anak tersebut. Yang ketiga, bekerja sama dengan dengan pihak sekolah, yaitu ikut memberikan dukungan pada proses pembinaan. Jadi kita sebagai orang tua yang pertama itu perlu kooperatif yang paling penting, kooperatif dan terbuka, yaitu mendengarkan penjelasan dulu dari kedua belah pihak. Jangan langsung kita menyimpulkan jika kita cuma baru mendengarkan penjelasan dari anaknya aja seperti itu. Kalau dari pihak humas sama kepala sekolah sendiri nih Teh, bagaimana nih Teh pandangannya? Baik Kang, kalau misalnya dari segi humas sendiri, itu pandangan saya em, alangkah baiknya sebagai humas kan tadi ada peran-perannya sendiri ya, sebagai publikator, komunikator, dan lain-lainnya. Nah, sebagai humas tentunya kita harus ini sudah masuk berita ya hitungannya ya Kang ya. Jadi harusnya ada di mana letak ada komunikasi dulu antar sebelah pihak gitu. Jangan sampai tuh berita-berita kayak gini tuh sampai dipublikasikan. Mungkin dari humas bisa membicarakan kepada orang tua murid. Kalau misalnya orang tua tuh nggak bisa melihat dari sudut pandang anaknya saja, tetapi bisa melihat dari sudut pandang sekolahnya juga gimana, faktor anaknya juga gimana. Maksudnya di anaknya tuh kesehariannya tuh udah keterlaluan gitu loh. Nah gitu. Terus juga humas juga bisa menghubungkan antara kepala sekolah dengan yang lainnya. Nah, lanjutan nih, ini berhubungan dengan Kepsek juga. Menurut saya dari Kepsek sendiri, seharusnya Kepsek itu tidak langsung em, mengeksekusi lah istilahnya. Tidak langsung mengeksekusinya di tempatnya langsung kan bisa. Namanya sebagai Kepsek kan ada yang namanya runtutan ya. Dia bisa ketika melihat siswa tersebut merokok di sekolah atau di lingkungan yang memang tidak bukan untuk melakukan hal tersebut, dia bisa dengan lapor dulu ke guru wali kelasnya atau mungkin bisa lapor dulu em, ke mana ya? Selain ke guru sekolahnya tuh bisa lapor ke BK dan lain sebagainya. Bisa dikomunikasikan secara belah pihak. Nah, jadi humas di sini membantu sudut pandang atau hubungan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah sehingga tidak ada yang namanya mispaham gitu. Jadi miskomunikasi juga tidak ada. Jadi mereka saling jernih dalam menghadapi hal-hal kayak gini dan sebagai seorang EPSEK juga seharusnya itu bisa menjadi bisa lebih sabar dan mengatur emosinya gitu kan namanya seorang pemimpin tidak mungkin kan kita langsung secara terburu-buru mengambil keputusan atau mengambil suatu tindakan tentunya sebagai pemimpin itu punya dampak-dampak yang harus ditanggung oleh suatu instansinya, apalagi ini terhadap sekolah. Makanya, jikalau seorang pemimpinnya sendiri bersikap seperti itu, maka secara tidak langsung dia akan mencemarkan nama baik sekolahnya. Seperti itu, Kang.
Oke teh. Jadi terkait studi kasus tersebut itu itu adalah pandangan-pandangan kita sebagai gimana ya ngomongnya? Oke teh. Baik teman-teman. Nah, jadi dari studi kasus tersebut kita dari kelompok 10 sudah memaparkan pandangan-pandangan kita dari sebagai teman siswa, orang tua, kepala sekolah, dan humas. Mungkin cukup terkait studi kasus itu, selanjutnya akan ada kesimpulan yang akan dijelaskan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat secara luas. Hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, komite, dan instansi terkait akan menciptakan sinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui kegiatan humas, sekolah dapat membangun komunikasi harmonis, memperkuat kerjasama, serta menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terus dikembangkan dan dilaksanakan secara konsisten demi tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Mungkin cukup sekian dari materi kami. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.